Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di sebuah tempat yang mulia, salah satu taman dari taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap dan berdoa karena apa yang kita lakukan pada malam hari ini telah akan berbuah manis ketika kita berkalang tanah, menjadikan tanah peristirahatan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah sampai dari kiamat kelak. Tentunya untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, seseorang ketika menuntut ilmu sangat ditekankan untuk membersihkan hatinya dari segala agenda-agenda dunia, agar ilmu yang sampai kepada dirinya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat dirinya semakin tunduk dan patuh kepada Allah, ilmu yang bisa ia amalkan. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kita telah sampai pada bab idhar madhab salaf, menampakkan madhab salaf, menampakkan artinya kita tidak merasa inferior terhadap manhaj, tapi kita merasa bahagia, berbahagia karena mendapatkan nikmat dari Allah untuk diberikan kesempatan bermanhaj, beragama sebagaimana beragamanya manusia-manusia terbaik yang telah Allah berikan predikat kepada mereka. Allah ridho terhadap agama mereka. Dan penjelasan sikap madhab al-sunnah wal jamaah dari para pelaku bid'ah. Dan kita telah pelajari wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa rasyidin. Sunnahnya sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya adalah khulafa rasyidin. Dan Nabi SAW katakan terkait tentang kelompok yang selamat, yaitu mereka yang beragama sebagaimana aku beragama dan sahabat. Jadi ketika dikatakan, mas kalau ngaji itu jangan terlalu ekstrim, kalau pakai pakaian, pakai jilbab, lambokyo jangan terlalu ekstrim, mbak. Kok jilbabnya lebar, kok jilbabnya panjang? Maka katakan, jilbab yang dipakai ini bukan jilbab yang ekstrim. Jilbab inilah yang dipakai oleh istri-istri Nabi. Karena istri-istri Nabi dalam beragama ekstrim apa tidak? Pertengahan, tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak mengurang-urangi. Dan jilbab seperti inilah yang dipakai oleh para istri-istri sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita bersyukur bisa mempraktikkan cara beragama sebagaimana cara beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang mencontoh, maka contohlah orang yang sudah mati.
Contohlah orang yang sudah apa? Mati. Siapa mereka? Mereka adalah teman-teman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah orang-orang yang paling baik di umat ini dan paling bersih hatinya. Dan mereka adalah kaum yang Allah pilih secara khusus untuk menemani manusia terbaik yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sembarang orang. Abu Bakar ketika akan menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Abu Bakar ngomong, kapan kita hijrah? Tunggu dulu, tunggu turun perintah. Maka tatkala malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan perintah tentang hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan dengan gembira, as-suhbati ya Rasulullah, saya siap menemani engkau wahai Nabi sampai menangis. Sampai apa? Kaum yang khusus yang Allah pilih untuk menemani manusia terbaik, maka ini orang-orang pilih. Maka jika antum diberikan kesempatan untuk mengawal sebuah dakwah, maka antum berbenah diri. Ketika dakwah adalah muhimmatul anbiya, tugasnya para nabi dan rasul, maka para pengawal dakwah ini, maka mereka adalah manusia-manusia terbaik. Bagaimana Allah utus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan di sekelilingnya para pengawal-pengawal dakwah, maka mereka adalah manusia-manusia terbaik. Ketika antum menjadi pengawal dakwah yang penuh keberkahan, itu harus syukuri nikmat tersebut. Jangan kufuri nikmat tersebut. Karena nikmat untuk mengawal dakwah ini adalah nikmat yang sangat berat. Tidak terbeli dengan uang, tidak terbeli dengan harta ataupun kekayaan. Orang yang mendapatkan nikmat tersebut adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, usulus sunnah indana, pondasi-pondasi atau pokok sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh sebagaimana para sahabat Nabi dalam beragama. Dilihat tuh Nabi bagaimana, lihat bagaimana sahabat Nabi beragama. Wal iktidai, dan meniru mereka. Gimana kita bisa niru kalau kita ini tidak pernah baca sirah perjalanan sahabat? Gimana kita bisa meniru kalau kita nggak kenal nama-nama mereka? Gimana kita bisa meniru tatkala kita merasa cepat bosan untuk membaca sirah perjalanan mereka, perjalanan hidup mereka? Maka pokok dari sunnah adalah beragama dengan cara beragamanya para sahabat, meniru tata cara mereka dalam ibadah, meniru tata cara mereka dalam beribadah. Nah, satu lagi, batalkil bid'ah, tinggalkan perkara-perkara yang mana dahulu para sahabat itu tidak melakukan. Nah, ini penting. Tidak usah memvariasikan variasi-variasi terbaru dalam ibadah. Yang silkroningan bisa ibadah terbaru, dan bukan muncul ibadah yang baru. Contoh mereka keselamatan. Contoh mereka dalam beribadah selamat. Maka tatkala perkara baru di dalam agama muncul, bid'ah itu muncul, maka sunnah itu akan hilang dan lenyap. Maka Imam Ahmad mengatakan, orang itu bisa berpegang teguh dengan sunnah
Itu yang pertama, beragama dengan agama mereka. Yang kedua, menjadi follower mereka, meniru. Sahabat dulu ketika bersedekah seperti tiru. Sahabat dulu dalam sholat seperti ini lakukan. Kemudian yang ketiga, batalul bid'ah, meninggalkan perkara-perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama, perkara yang mana penentuan waktunya ataupun jumlah bilangannya dimutlakan di dalam syariat. Kita tidak perlu kekhususan dalam hal tersebut, kemudian diyakini fadilah-fadilah tertentu. Karena keyakinan tentang fadilah-fadilah tertentu membutuhkan sebuah apa? Wa mazala a'immatus sunnah, dan senantiasa imam-imam pembela sunnah, wa ulama'uha, dan para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah, jailan ba'da jailin, setiap generasi, yad'una ila ittiba'is salaf, mereka senantiasa menyeru kaum muslimin untuk mengikuti manhaj salaf as-saleh wal iktida bihim, dan meniru tata cara ibadah mereka. Itu meniru tata cara apa? Ibadah mereka. Gimana sih sahabat tata ibadah? Wasuluk tariqatihim, dan meniti jalan mereka. Wa ma bariha ahlu sunnah yastadilluna ala dinihim wa qaidihim bima jaa fi kitabillah, dan senantiasa ahlu sunnah wal jamaah mereka tatkala beribadah mengedepankan dalil. Begitu juga terkait tentang akidah mereka. Dan di antara yang membedakan ahlu sunnah dan syiah itu adalah mashul kufain, mengusap sepatu. Mengusap apa? Antum udah pernah mengusap sepatu dulu? Udah pernah? Udah ke kantor Ustaz? Salah. Mengusap sepatu ini pas apa? Pas mau kantor. Kalau nggak sabar boleh mengusap sepatu apa tidak? Ini harus dipelajari. Berkata salah seorang ulama salaf, malam yang sa'al kufain fantanimu. Barang siapa yang belum pernah mempraktekkan mengusap sepatu, akan curigai dirinya. Kenapa dicurigai? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini pensyariatan mengusap apa? Kecuali siapa? Syiah. Kecuali apa? Akan mempraktekkan sebenarnya. Orang yang safar, ia boleh mengusap sepatu itu 3 hari 3 malam. Adapun orang yang mungkin tidak safar, dia mengusap sepatunya 24 jam. Ya, 24 jam. Mengusap sepatu ini kaitannya tatkala orang berwudu. Maka ia mengganti mencuci kaki dengan mengusap sepatu bagian atas. Diusap berapa kali? 1 kali apa 3 kali? Diusap masing-masing sepatu 1 kali. Gimana kalau 3 makruh? Bisa apa? 1 kali. Jika antum berada di kereta, perjalanan jauh safar, antum ke toilet, kamar mandi, kereta, wudhu, kemudian tatkala mau mencuci kaki, tidak usah dilepas sepatu tersebut, tapi usah bagian apa? Atas. Ini termasuk bab akidah. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memasukkan mengusap sepatu ini, walaupun pada asalnya dalam bab fikih, dimasukkan ke dalam bab akidah. Kenapa? Menyelisih orang-orang Syiah. Dan hadis tentang mengusap sepatu ini sampai derajat mutawatir, lebih dari 40 periwayatan. Lebih dari 40 apa? Periwayatan. Satu praktekkan. Ya. Syaratnya seperti apa?
Supaya kita bisa mengusap sepatu, syarat sepatunya yang pertama itu harus menutupi mata kaki. Harus menutupi apa? Nah, berarti kalau sepatu sandal boleh apa enggak? Menutupi mata kaki apa enggak? Nah, yang penting sepatu menutupi mata kaki. Terus sepatu tersebut itu tidak boleh bolong-bolong. Ustadz menutupi mata kaki. Tapi bagian kanannya ini berlubang. Ini berlubang kenapa ini? Ventilasi udara kan? Sirkulasi udara. Lubang. Baik besar-besar. Ini tidak boleh. Jadi harus benar-benar apa? Sepatu yang tertutup sampai menutup mata. Kemudian ia harus berwudu sebelum memakai sepatu. Jadi harus apa? Wudu dulu. Baru pakai apa? Sepatu. Setelah pakai sepatu kontrol dia kentut, buang angin. Batal ada wudunya? Batal. Ya, jam 10 kentut dia. Jam 12 ada zuhur. Wudu dia. Wudu, ya kan? Kemudian tatkala mau mencuci kaki, maka ia tidak perlu melepas sepatu tersebut, tapi cukup usapkan. Kali sekali. Kali kemudian apa? Kemudian syarat berikutnya, mengusap sepatu tersebut ya harus dilakukan sepatu tersebut dalam kondisi sepatu yang kuat dan kokoh. Artinya bisa dibuat untuk outdoor, bukan tipis. Ya, bukan sepatu yang apa? Tipis. Tipis itu dalam artian itu cuma hanya boleh digunakan apa? Dalam rumah. Kalau dibuat jalan di luar rumah 1 jam akan rusak. Nah ini tidak boleh. Jadi harus sepatu yang kuat. Sepatu yang biasa kita buat apa? Pergi keluar. Nah ini sepatu itu. Agak praktek kan? Termasuk sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka selalu memberikan dalil atas agama dan akidah mereka semuanya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang apa? Fa'ilam yajidu, apabila tidak ditemukan dari Al-Quran ataupun Sunnah, fabima thabata anis salafis salihin minas sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in al-ma'ruf anhum al-imamah fis sunnah. Maka apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka mereka mencari pada fatwa-fatwa para ulama, fatwa-fatwa sahabat ataupun tabi'in, ataupun fatwa selain sahabat dan tabi'in yang sudah dikenal keilmuan mereka dan menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Arsy itu apa? Hah? Arsy itu apa? Arsy. Ada sebuah ayat namanya apa? Ayat kursi. Kursi itu apa? Kursi itu apa? Bedanya kursi sama ars apa? Kursi itu apa? Kursi sama ars gede mana? Ars adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Adapun kursi dan Abbas radhiyallahu ta'ala adalah maudhi'ul qadamain, tempat berpijak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu subhanallah,
saking besar ya. Itu antara kursi dan arsy itu seperti logam itu untuk melempar ke lautan. Ya, itu lautan itu adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kursinya Allah dibandingkan langit dan bumi itu seperti logam yang dilemparkan ke lautan. Maka lihat betapa kecilnya kita, betapa kecil, bahkan lebih kecil daripada itu. Maka ketika ada tubuh kecil tidak kelihatan, tidak kelihatan. Kemudian debu tersebut ada dalam gambar. Maka dikatakan di mana mereka atau di manakah yang menggenggam tersebut? Di manakah yang menggenggam apa? Kita lihat ketika sebuah poin saya genggam. Kemudian yang di atas poin tersebut bertanya, ya, Pak Beni di mana? Ya. Contoh misalkan yang menggenggam poin itu Pak Beni, ya, yang menggenggam poin itu apa? Pak Beni. Digenggam poin tersebut. Pak Beni ada di mana? Atas apa bawah? Hah? Atas apa bawah? Atas apa bawah? Atas Pak Beni. Kalau dia menggenggam sampai seperti ini, Pak Beni di mana? Makanya itu adalah gambaran kecil. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti itu semua. Ya. Fa'aina ma tuwallu fatsama wajhullah. Dimanapun engkau berada, maka di sana ada apa? Wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita itu kecil, mau kemana-mana di situ masih ada Allah. Bukan berarti zatnya Allah ini ada di mana? Zatnya Allah ada di atas arsy, tapi Allah itu sangat besar, agung. Sehingga kalau kita sana kemari itu mentok ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami. Jadi dikatakan bahwasanya Allah itu bersemayam kepada makhluknya. Ini keliru. Makanya ketika ada seekor cecak di atas, kita tanya, cecak apa dari mana? Kata cecak itu apa? Hah? Kita ini di atasnya cecak apa di bawahnya cecak? Hah? Kita ini berada di bawahnya cicak apa di atasnya cicak? Hah? Hah? Cicak akan ngomong, cicak, aku ada di mana nih cicak? Cicak akan ngomong, kamu itu di atas. Loh, kamu yang di atas. Ya. Itu perkataan yang kelihatannya saling bertentangan, tapi kenyataannya apa? Nah, dengan angel yang berbeda. Maka dari sini kita bisa pahami akal manusia itu sangat terbatas. Cukup dia beriman. Maka ketika Allah katakan tuh mastawa ala arsy, Allah itu bersama yang di atas arsy. Itu ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Apabila sudah mencapai atau waktu mencapai sepertiga malam terang, itu berarti arsy kosong. Katanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal manusia ini terbatas, nggak bisa kita samakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal kita, terbatas akal kita. Saya berikan contoh yang mudah. Kata Nabi SAW, apabila manusia ini mati meninggal dunia, datang dua malaikat. Apa yang malaikat dilakukan? Ini mayatnya pertama kali tidur, betul apa enggak? Malaikat ini ketika nanyain mayat ini tidur apa enggak? Ada, kata Nabi. Dibangunkan, didudukkan. Loh, Ustaz gimana didudukkan? Lah, orang tidur nih. Betul. Mayatnya kondisi apa?
tertidur apa duduk dia ketika dikuburkan? Kalau duduk pada takut semua. Dalam kondisi apa? Tidur. Dikasih papan. Tapi ketika datang malaikat, didudukkan dia. Kok bisa? Alam tidak bisa kalau manusia sampai. Tidak bisa kalau manusia itu apa? Sampai. Maka kata Allah, la tudrikul absor. Pandangan manusia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil sampai. Nah, kita ketika melihat lautan, apakah kita bisa melihat semua lautan? Terbatas. Kena cakrawala selesai. Makhluk Allah lautan aja nggak bisa dilihat. Apalagi sang pencipta. La tudrikul absor. Pandangan manusia tidak akan bisa menembus dan Allah Subhanahu wa taala. Wa yudrikul absar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat ya. Maka dari sini kita bisa pahami jemaah, kita itu punya pemilik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita tunduk. Jangan menuhankan akal kita. Akal kita betapa banyak akal manusia yang membuat manusia itu binasa. Ya. Membuat manusia itu apa? Binasa. Karena yang menuhankan akal. Ini yang orang berkeyakinan ketika ia putus asa semoga Allah menjaga kita semua. Makanya itu ketika punya masalah, ingat kepada ustaz ataupun guru yang memiliki ilmu. Ketika ada seorang punya masalah, kemudian dia tidak memegang agama dengan benar, dia akan menuhankan akalnya. Oh, daripada saya dapat masalah terus lebih baik saya mati. Lebih baik saya apa? Daripada saya terkena masalah terus, lebih saya mati tidak ketemu masalah itu. Urusan selesai menurut apa? Akal dia. Tapi dia tidak tahu masalah dunia ini selesai. Ketika ia milih mati, ada masalah yang lebih besar, yaitu hukuman di alam apa? Kalau masalah dunia itu bisa selesai apa tidak? Berapa tahun? Sebulan, ya? Sebulan selesai insya Allah. Atau mungkin 3-4 tahun selesai masalah itu di alam kubur. Atau selesai apa enggak? 100 tahun selesai enggak? 1000 tahun selesai enggak? Ya. Sampai kapan? Kiamat. Itu kan akal. Maka sudah tunduk dan patuh pada dalil-dalil yang ada. Oh, perintahkan semuanya taati. Entah kita tahu hikmahnya atau tidak, taati. Taat tunduk. Itulah yang terbaik. Dan inilah jalan yang mereka para sahabat radhiyallahu taala. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada kaum Ansor, kaum Ansor, apa pendapat kalian? Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami membayarmu, kami tunduk dan patuh terhadapmu. Kalau seandainya engkau menyelam ke kedalaman lautan, lahutna ma'af, kami pasti akan menyelam bersama. Karena Nabi ini, karena Rasul ini tidak akan pernah menyesatkan kita, tidak akan pernah berdusta dalam Islam. Namanya iman. Namanya apa? Iman. Itu kembali. Mastawa ala ras, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas apa? Jadi zat Allah Subhanahu wa taala di mana? Atas arsy. Farinasi fi hada maqalatun katsiratun jiddan laysa hada mawdi'u bastiha. Maka orang-orang memiliki banyak pendapat terkait tentang ayat ini. Maka ini bukan tempat yang tepat untuk membahasnya. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam dan salafus salih Malik wal Auza'i wal Thawri wal Laits bin Sa'd wal Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Akan tetapi selain seorang muslim ketika mempelajari dan membaca ayat ini, ia meniru bagaimana manhajnya Imam Malik. Imam apa? Malik. Madhabnya Imam Malik. Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Laits bin Sa'd, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai. Bagaimana mereka berpendapat tentang ayat ini? Tentu Allah Subhanahu wa taala adanya berada di mana?
Maka ketika orang berdoa, tangannya kemana? Ke atas. Oh, di mana-mana tangannya kemana? Tangan. Secara fitrah manusia, orang berdoa tangannya kemana? Ada yang berdoa seperti ini. Minta. Sama siapa? Allah minta. Dan menunjukkan ketinggian. Ya. Kalau minta itu sama orang yang di atas, sama orang di bawah. Secara kalau di fitrah minta itu sama orang di atas, sama orang di bawah. Maka tangan di atas lebih baik tangan di apa? Secara fitrah Allah berada di apa? Doa. Angkat kemana? Ke atas. Waqala Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, dan berkata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi pensyarah At-Tahawiyah, waqad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqa salaf fi ibaratihim wa adsaju ala minwalihim mutataffilan alaihim la'alli anzummu fi sulukihim wa adkhulu fi idadihim. Dan aku ingin, beliau katakan, dan aku sangat senang ketika aku menjelaskan buku At-Tahawiyah sebagaimana perkataan para ulama salaf terdahulu. Supaya apa? Supaya aku bisa menjadi bagian mereka. Jadi perlu digarisbawahi, berkata Imam Zahabi rahimahullah di dalam muqaddimah kitab Al-Qayyim, kitab yang mulia Al-Ulu bil Ali al-Ghaffar, fa'in ahbabta ya Abdullah al-Insaf, apabila engkau ingin menjadi seorang muslim yang moderat. Ingat yang apa? Moderat. Yang moderat itu apa? Yang apa? Tengah-tengah, yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak apa? Kurang. Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Zahabi, faqif ma'a nususil Qur'ani was sunan, maka berhentilah di atas garis-garis Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti di atas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berkata demikian, Nabi berkata demikian, berhenti. Kemudian apa yang kita lakukan? Mangdur ma qalahu sahabatu wat tabi'un. Kemudian lihat dan dengarkan apa yang dikatakan para sahabat dan para tabi'in. Nah, ingat tafsirnya apa? Dan para imam tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Wama hatauhu bin madahib salaf, dan apa yang mereka sampaikan dari mazhab-mazhab salaf terkait permasalahan tersebut. Fa imma an tantiqa bi ilmi, ya. Jadi ada dua hal. Kamu berkata dengan ilmu, atau kalau engkau tidak tahu, engkau diam dengan penuh kelembutan. Jadi kalau nggak tahu, kewajibannya apa? Ya boleh komentar. Ya boleh yang melempar sebuah isu. Ini penyakitnya orang-orang yang ngaji. Baru belajar sedikit, banyak ngomongnya. Ketika ditanya sudah pernah nyatet apa tidak pernah nyatet. Ketika di masjid pun mana tidur. Ketika kajian kita kata on off. Ya. Kajian misalkan ya, sebulan 4 kali, onnya sekali, 3 kali off, banyak bicara dia. Ya. Kata Imam Zahabi, fa'inna antam tiba ilmi, engkau berbicara dengan apa? Ilmu. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, dengan ilmu. Kalau nggak paham ilmunya, kalau tidak tahu kejadiannya, kalau tidak tahu peristiwanya seperti apa, kata beliau rahimahullah, wa imma antas kita bihilmi.
lebih baik diam dengan penuh kelembutan dan penuh adab. Dan ini yang perlu kita tahu. Kata Nabi apa? Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Berkata baik atau apa? Pertanyaan saya, lebih baik berkata baik atau lebih baik diam? Gantung sikap. Ini terjadi ikhtilaf di antara ulama. Dia mengatakan diam itu lebih baik. Dia mengatakan berkata baik itu lebih baik daripada apa? Diam. Allah Ta'ala alam ya. Ketika itu adalah sebuah fakta dan fakta tersebut pantas untuk diucapkan. Karena tidak setiap fakta itu pantas untuk diucapkan. Contoh misalkan, mas kamu ada jerawat. Kamu si jerawat kesini. Fakta apa tidak? Tapi apakah pantas untuk diucapkan? Maka ketika hal-hal yang tidak pantas diucapkan, maka jangan diucapkan. Jangan apa? Diucapkan. Maka ketika hal tersebut pantas diucapkan, memiliki masalah, berkata itu lebih baik. Tapi ketika ternyata perkataan tersebut tidak memiliki bobot masalah atau perkataan itu perkataan tidak benar, maka lebih baik apa? Iya, Allah Ta'ala kita dengarkan saja.
faqad ihtaja ahlus sunnah, maka ahlus sunnah wal jamaah pada saat seperti ini sangat membutuhkan atau sangat penting untuk menampakkan madhab salaf saleh alladzina la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufuna biha, yang mana tidak diragukan kebenaran ahlus sunnah wal jamaah. Terlebih tatkala muncul banyak sekali kelompok-kelompok bid'ah dan kelompok-kelompok yang menyelisih syariat Islam, yang mana mereka mengatakan dirinya berada di atas kebenaran dan mereka adalah kelompok yang selamat. Wa yastadilluna ala aqwalihim, dan bahkan mereka seringkali untuk menguatkan pendapat mereka membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah, mereka juga punya apa? Dalil. Tapi lihat, pemahaman siapa ini? Nah, itu poin. Pemahaman kamu itu siapa? Wa yusrifuna amma dallat alaihi dhawahiruh, dan mereka memalingkan dari apa-apa yang menjadi perintah-perintah nas-nas syar'i tersebut, dan mereka mengakui bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sama seperti ketika perempuan ini wajib menutup apa? Aurat, wajib memakai hijab. Wajib apa Anda? Tapi kan yang penting kan hati dulu. Hati bersih baru apa? Fisik. Hati dulu. Buat apa pakai hijab tadi? Buat apa sholat? Ternyata hatinya kosong. Ya. Ngaku, datangin dalil. Ya. Datangin pakai apa? Ya. Datangin pakai apa? Ya. Tapi tentunya dalil-dalil tersebut, ya, mereka pelintir agar bisa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi bahaya. Maka dari sini kaum muslimin yang belum memahami agama secara benar sangat butuh untuk agar ditampakkan manhaj salaf dan diterangkan apa itu manhaj salaf yang benar. Walidha kana ahlul ilmi min a'immah harisina ala an yubayyinu anna ma dzakaruhu wa ma qaluhu min masail al-i'tiqad wa qawlu man sabaqahum min a'immatis salaf min as-sahabah. Oleh karena itu, mereka orang yang memiliki ilmu dari para imam-imam yang besar, mereka sangat bersemangat dalam berupaya menjelaskan setiap detail-detail perkara agama, dan mereka selalu dalam penjelasan mereka menggunakan perkataan orang-orang yang lebih dahulu dari mereka. Jadi mereka ketika menafsirkan ayat bukan mengatakan menurut pemahaman saya, menurut pemahaman ini, menurut pemahaman saya, enggak. Tapi setelah Allah berfirman seperti ini, dikatakan kata Ibnu Abbas, ya, dikatakan bagaimana pendapat sahabat seperti ini. Nah, ini bagaimana fatwa Ibnu Abbas, bagaimana fatwa sahabat-sahabat yang lainnya terkait tentang ayat ini. Nah, ini tentang seperti ini. Bukan ketika ayat datang, kemudian dia menafsirkan sendiri. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah, tunaikanlah sholat karena mengingatku. Berarti kalau nggak ingat tidak harus menjalankan apa? Kemudian yang menafsirkan berarti ketika ada cukup saya ingat sholat selesai. Tidak sholat, dzikri. Tunaikanlah sholat karena mengingat aku sudah ingat Allah selesai. Pemahaman siapa ini? Apakah para
Apakah ada satu sahabat dari sekian ribuan sahabat pernah memahami ayat ini dengan demikian? Ataukah Anda orang yang baru pertama kali memahami ayat ini dengan pemahaman demikian? Maka Anda dalam kondisi sesat. Karena tidak ada satupun sahabat yang memahami ayat ini dengan pemahaman demikian. Ya. Kalau seandainya pemahaman Anda benar, maka tentunya apa yang dipahami sahabat semuanya adalah salah. Kenapa akan menjadi manusia yang terbaik? Tapi ternyata kenyataan mereka sahabat adalah manusia-manusia terbaik. Ya. Waliya'lam, dan hendaklah seorang itu mengetahui bahwasanya orang yang menyelisih perkataan sahabat dan menyelisih sunnah-sunnah mereka, ya, wa annahu man waliya'lam anna ma khalafa dzalik laisa huwa min qawlihim wa la min hadihim wa annahu min aqwali ahli bidah wal fitnah. Maka berhati-hatilah, ia bisa terjatuh pada perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka ketika seorang menyelisih pemahaman manhaj sunnah wal jamaah salafus saleh, maka yang sudah hati-hati, karena sangat mudah bagi dia tergelincir pada apa? Pada perkara-perkara bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum? Ada? Dan kita coba sampai sini. Intinya, ya, pegang teguhlah dengan berpegang teguhlah yang mana sunnah wal jamaah. Jangan diremehkan. Karena orang yang meremehkan manhaj sunnah wal jamaah, tidak mengindahkannya, kemudian merasa bahwasanya ia aman, maka berhati-hatilah, ia akan mudah terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Dan setiap muslim harus berhati-hati dalam hal ini. Sebagaimana ia berhati-hati memilih obat, maka juga ia harus berhati-hati dalam memilih ibadah. Maka pilihlah ibadah yang mana ibadah tersebut dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.